teman-teman ini pasti punya merpati telo yang mau disembuhkan. Nah, jika benar seperti itu, ini banyak yang nge-DM saya nih. Jadi mereka-mereka itu atau kalian ini pada salah tontonnya. Ya mungkin juga itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak, saya juga kurang tahu, kurang paham. Jadi ada yang bilang merpati telo itu disembuhkannya dengan cara begini, dengan cara begitu. Nah sebetulnya saya itu udah pernah bahas, kalau nggak salah sih sampai 4 video tentang merpati telo untuk menyembuhkan merpati telo. Nah di sini ada nih merpati telo saya tuh, liatin tuh. Nah ini namanya si Prabu, alhamdulillah udah sembuh. Nah teman-teman juga bisa cek sendiri nih, saya nggak diapa-apain nih. Tuh bagian leher nggak saya cabutin, masih ibaratnya tuh lama, ini lama tuh. Udah nggak mau bikin konten tentang cara menyembuhkan merpati yang terkena telo, gimana sih, apa sih obatnya, karena saya sudah pernah buat, jadi nggak kepikiran ke situ. Nah karena ini banyaknya pertanyaan, banyaknya teman-teman yang merasa dibohongi, udah memakai jamu ini segala macem, udah melakukan eksperimen segala macem, tetapi merpatinya masih juga telo atau masih miring-miring, bahkan sampai ada yang mati. Nah ini kan sangat disayangkan. Kalau tutorialnya bener sih terus diikuti ya nggak apa-apa ya, is oke, saya juga setuju saja. Tetapi kalau sampai mati merpatinya, waduh, kelewatan itu. Jadi ya mungkin yang saya tangkap nih, kalau teman-teman lihat kayak gini, itu hanya eksperimen mereka teman-teman, jadi nggak perlu dicontoh. Saya juga nggak tahu jelas sih videonya kayak gimana, apakah yang buat tutorial itu mengajak teman-teman begini cara menyembuhkan merpati telo atau tidak. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh eksperimen, jadi uji coba. Kan merpatinya sudah apa, ibaratnya sudah cacat, dibilangnya cacat lah, atau udah nggak kepake, atau bahkan udah nggak bisa dipakai lagi. Ya seperti hidup tapi mati. Nah seperti itu. Jadi ya dicoba-coba aja, bisa jadi dipotong kakinya atau di parunya dikasih segala macam. Kan itu hanya eksperimen dan uji coba. Siapa tahu bisa sembuh. Nah di sini saya akan bagikan nih gimana sih cara mengobati merpati telo yang baik dan benar tanpa menyakiti merpati telo. Jadi insya Allah merpati teman-teman ini nggak disakiti ya. Merpatinya udah sakit ya, sakit telo malah disakiti. Waduh ini parah ya. Tetapi di sini kalau kesembuhan itu hanya milik Allah. Nah di sini saya akan bagikan pengalaman pribadi saya tentang gimana sih cara menyembuhkan merpati telo. Nah sebelum kita bahas itu gimana caranya, saya akan tunjukin merpati saya dulu nih. Yang telo bisa saya giringkan keras. Nah nih merpati telo tuh, teman-teman bisa perhatikan tuh, nih, yo, tuh, nah tuh, nih kelihatan nih, tuh, oke, nah tuh lihat kepalanya miring ya teman-teman, tuh, ini bisa saya giring keraskan. Tujuannya apa saya membuat merpati telo ini giring keras? Agar teman-teman itu percaya tuh bahwa merpati telo memang bisa disembuhkan dengan tanpa harus menyakiti merpatinya. Tuh liatin tuh, ini merpati memang asli telo teman-teman tuh. Cuman ya udah sembuh ini teman-teman, karena penanganan nanti saya akan bagikan tipsnya. Kalau untuk menggiringkan sih jangan ya teman-teman. Kalau untuk menggiringkan merpati telo saya nggak bagikan, karena dikhawatirkan itu nanti teman-teman melatihnya. Mau tahu ini saya terbangkan ini kalau posisi giring seperti ini bahaya ya teman-teman. Ini bisa nabrak yang ada di sekitarnya nih. Nih kita coba aja nih. Kalau ini mah udah lebih, tuh udah membaik sih. Tuh tapi teman-teman lihat aja sendiri tuh. Nah, ini bahkan udah pernah bertelur nih, alhamdulillah. Dari yang telonya parah. Tadinya kalau apa sih, saya kepikiran buatin tuh nanti dari awal pas ini telo parah. Nah ini udah mendapatkan penanganan. Tuh liatin coba teman-teman. Nah ini giringnya parah ya teman-teman. Tuh, nah ini si Prabu teman-teman. Nih Prabu kena musibah ya, kena penyakit. Nah terus ada yang bilang lagi, Bang, kalau merpati telo itu nular enggak sih Bang ke merpati yang lainnya?
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, di kandang ini kan banyak merpati tuh. Saya satukan nih, tuh. Saya campurkan dengan merpati yang sehat. Tuh. Nah, harusnya kan saya takut nih. Takut barangkali ininya kan tertular. Jadi gini, teman-teman, kalau pengalaman saya itu ketika merpati yang terkena telo itu di musim pancaroba. Dan itu bukan menular ya, tetapi memang sudah kalau daya tahan fisik si merpatinya nggak kuat itu pasti terkena telo. Jadi, oh ya, betinaan si ini Raja Pukul yang dulunya mati karena tetelo, karena saya nggak tahu, nggak sempat ditangani itu, udah tiba-tiba dia muter-muter 1 hari, terus nggak 1 hari lah, sore saya lihat nggak sampai pagi. Nah, kalau sampai pagi ada sinar matahari itu pasti saya jemur lah, insya Allah itu pasti sembuh. Tetapi itu mati, teman-teman. Jadi tiba-tiba kepantau sore hari. Nah, besoknya itu belum kena sinar matahari, belum saya lakukan penanganan, sudah mati. Nah, itu nggak menular, teman-teman. Tetapi itu ketika musim pancaroba. Jadi hampir semua merpati itu, ya nggak hampir, ya nggak semuanya juga, yang punya daya fisik kuat, yang kebal dengan virus, dia bertahan. Nah, sedangkan merpati-merpati yang kemungkinan kecapean, daya fisiknya menurun, kekebalan tubuhnya menurun, nah dia terkena. Jadi itu bukan menular. Nih, kalau menular tuh, mana sih tadi merpati telonya? Tuh. Jadi yang dimaksud menular itu gini, teman-teman. Jadi ketika ada musim penyakit, nah contohnya kita ambil seperti penyakit pada manusia, flu. Nah, flu, ketika musim flu, memang flu itu menular. Tetapi walaupun kita nggak main dengan orang yang terkena flu, tapi karena musimnya flu, ya jadi kena flu. Nah, seperti itu. Tetapi kalau daya fisiknya, daya tahan tubuhnya kuat, ya insya Allah nggak terkena flu. Jadi yang dimaksud menular itu seperti itu. Nah, kalaupun tertular itu, ya gimana ya, di musim itu juga. Jadi kalau bukannya musim flu, ya insya Allah enggak. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya kuat. Jadi langkah yang harus teman-teman ambil nih ketika musim tetelo, terus ada yang terserang. Jadi ini sumama kandang saya di belakang nih. Ini kan di bawah nih. Ini terserang satu. Nah, itu keserang. Yang harus teman-teman lakukan itu keluarkan semua merpatinya. Terus dibersihkan kandangnya. Jangan diambil yang merpati yang telonya saja. Jadi ini juga saya dapat masukan dari salah satu senior saya nih. Jadi beliau itu mengatakan nih, sumama ini kan ada yang terkena virus nih, satu di atas. Nah, kebanyakan teman-teman itu mengambil atau memisahkan merpati yang sedang sakit. Bener ya, saya juga sama dulunya. Ternyata itu salah, teman-teman. Jadi ketika merpati ini yang sakit nih, memang betul kita ambil dulu, kita karantina di tempat yang berbeda. Semuanya itu harus dibawa, dikeluarkan dari dalam kandang. Nah, terus teman-teman harus membersihkan seluruh kandang agar virusnya itu ada di sini nih, yang ada di sini, atau virus kuman itu mati semua. Nah, itu memakai deterjen. Teman-teman bisa siramkan dengan deterjen, dibasuh semua nih, semua di kandang. Nah, setelah bersih semua, barulah masukkan kembali merpatinya. Nah, yang ininya, yang sudah terkenanya, jangan disimpan di sini lagi. Udah disimpan, di karantina di tempat yang berbeda, agak jauhan, agar barangkali virusnya masih ada di merpati itu, jadi nggak menyebarkan ke kandang yang lain. Nah, dulu saya itu salahnya nih, satu kena itu dipisahkan, terus besoknya kena lagi, terus sampai habis itu kalau kayak gitu. Tapi ini tip dari saya itu, ketika ada salah satu merpati yang terkena, ambil merpatinya, keluarkan semua merpatinya, keluarkan, terus cuci semua, bersihkan semua kandang-kandangnya, baru dimasukkan lagi. Nah, itu cara yang benar untuk menangani yang gejala telo nih, atau merpati yang udah terkena telo. Yang pertama itu biasanya yang bisa disebut itu menular ya, teman-teman. Sebetulnya itu bukan menular karena di ruangan sini ada virus. Jadi semuanya yang nggak kuat daya tahan tubuhnya pasti terserang. Nah, langkahnya itu jangan memisahkan yang sakitnya saja, tapi semuanya, terus kandangnya dibersihkan, dibunuh kuman-kumannya, dibunuh bakteri-bakterinya. Nah, itu tuh. Jadi teman-teman harus ketahui penyebaran virusnya yang pertama. Terus kalau sudah bersih nih, tuh saya kan berani nih. Ini satu kandang tuh. Ini kan si Prabu saya simpen di sini. Ini kan dengan yang merpati yang lain. Ya alhamdulillah nggak terkena. Kebetulan yang merpati dari pasar itu kan udah pada mati. Terus saya ini udah dibersihkan semua, udah dicuci bersih semua.
Ya alhamdulillah, walaupun sekarang ini masih musim ya seperti ini musimnya nggak jelas, kadang hujan kadang panas. Ini juga saya khawatir dengan merpati telo saya nih, karena ini udah 3 hari nih nggak dijemur. Nah terus gimana nih cara untuk menyembuhkan atau mengobati merpati telo? Jadi langkah yang pertama, kalau merpati telo kalian itu nggak bisa makan, ya kita suapin. Kalian harus suapin itu. Terus untuk minumnya bisa disepet pakai suntikan, itu bisa jadi dilolohin aja semuanya, serba dilolohin. Nah terus perbanyak vitaminnya bebas. Kalau saya pribadi itu memakai B kompleks, vitaminnya boleh memakai vitamin C. Jadi nggak seperti manusia ya, harus untuk daya tahan tubuh harus banyak mengkonsumsi vitamin C. Kalau di merpati, kalau saya pribadi itu tidak. Jadi yang penting ada vitamin masuk. Kenapa? Karena agar daya tahan tubuhnya itu kuat. Nah tujuannya seperti itu. Terus setiap hari dijemur, pokoknya setiap hari dijemur sampai merpati itu paruhnya ngebuka. Jadi tanpa batas waktu ya. Ketika merpatinya sudah ngebuka paruhnya, kan dia muter-muter terus tuh, terus ngebuka paruhnya, kita udah. Nah setelah itu biarkan suruh paruhnya menutup. Nah setelah itu jemur lagi, terus hajar jemur kayak gitu. Nah untuk ininya nih teman-teman, kan biasanya kalau bentar saya tangkap dulu. Kalau merpati telo kan dia muter-muter tuh. Ini bagian kepalanya. Nah, ini kan tenggeling ke sini. Biasanya bagian sini nih paling kotor. Karena dia menggesek dengan tanah atau dengan yang di kandang dengan lantai itu pasti kotor. Bagian sini juga kotor. Bagian sini juga kotor. Nah, teman-teman bersihkan dulu sebelum dijemur, itu dibersihkan. Nggak perlu dimandikan, jadi dibersihkan. Nah, dimandikannya biasanya kalau sudah membaik seperti ini ya mandikan secara biasa nih. Ini mah udah biasa nih, saya udah lakukan pemandian secara biasa 1 minggu 1 kali tuh. Ininya juga udah bersih. Nah ini juga sayap-sayapnya udah bersih tuh, tanpa saya cabut bulu. Nah tuh ya ada yang sembuh juga ketika dicabutin bulunya. Kalau kayak gitu ibaratnya sugesti ya, saya juga nggak tahu persis gejala apa sih yang namanya bagian organ-organ tubuh. Tapi saya ini praktekkan atau saya aplikasikan itu dari orang. Jadi saya ambil dari orang yang terkena stroke ya. Jadi kalau orang terkena stroke itu kebanyakan dokter-dokter atau orang-orang itu menyarankan menjemur merpatinya. Oh, kok menjemur merpatinya sih? Menjemur orang yang terkena stroke. Tujuannya apa? Untuk memperlancar peredaran darah karena dihangatkan oleh cahaya matahari. Nah, berikut saya terapkan di semua merpati saya yang terkena telo. Bahkan dulu juga sampai udah sembuh, udah bisa terbang, udah bisa bahkan punya anak. Nah yang sebelah sana juga tuh si kobra udah punya keturunan, alhamdulillah. Kalau ini telur, terus sengaja nggak dianakin karena ini masih muda juga. Si betinaan itu juga masih muda, telur pertama. Ini belum nelur lagi, mungkin nanti hari Minggu. Nah ini tuh teman-teman bisa lihat. Jadi cara untuk mengobati atau menyembuhkan merpati telo itu cukup dengan dijemur dan diberikan vitamin saja teman-teman. Terus ya kita lebih apa sih merawatnya itu lebih diperhatikan. Ya syukur-syukur jangan dicampur atau jangan disatukan dengan betinaan dulu. Kalau merpati yang terkena telonya itu jantan, kalau betina ya sebaliknya seperti itu. Jadi kalau saya itu kadang kesel ya kalau ada yang ngasih tahu seperti itu. Ya bolehlah kalau tutorial terus dia apa ibaratnya sembuh. Nah teman-teman juga harus pandai-pandai ya kalau nonton itu. Kalau eksperimen berarti dia coba-coba. Jadi belum ada pengalaman, hanya eksperimen. Nah itu kan bisa jadi sembuh, bisa juga enggak. Tetapi kalau memang benar mengobati ya boleh diikutin. Karena kalau telo memang agak susah teman-teman. Ya terus terang juga, saya juga terus terang untuk menyembuhkan merpati telo itu agak susah. Kenapa? Karena udah berbagai macam obat saya beli di mana-mana ya tetap telo. Cuman dengan cara jemur rutin ya alhamdulillah merpati telo saya itu semuanya hampir ya 80% sembuh atas izin Allah. Nah oke teman-teman, mungkin segitu saja cara mengobati merpati telo. Mudah-mudahan teman-teman yang punya merpati telo dengan cara rutin dijemur itu bisa sembuh, mudah-mudahan, amin. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.